Hello guys, welcome back to this channel Making Most Production with Mishma Fauzia and KL Elisa. Oke guys, balik lagi di konten di luar batas. Nah, kali ini kita mau membahas tentang cerita horor di Gunung Salak. Oke, jadi buat yang nggak tahu, akan gue bacain lagi sedikit tentang Gunung Salak. Yang pertama itu ada jeritan dan rintihan. Gunung Salak yang berada di Bogor pernah menjadi sorotan karena menjadi tempat kecelakaan pesawat Sukhoi pada tahun 2012. Nah, pendaki gunung kerap kali mendengar jeritan seorang perempuan yang meminta tolong setelah kejadian itu. Jeritan ini juga didengar oleh petugas yang saat itu terpaksa bermalam di Puncak Manik saat mengevakuasi korban pesawat Sukhoi. Teriakan minta tolong didengarnya di dasar lembah. Tak hanya itu, rintihan kesakitan seorang laki-laki juga didengarnya. Yang kedua, terlihat sosok dunia lain. Ketika evakuasi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, petugas perbekalan angkutan TNI Angkatan Darat mengalami pengalaman mistis saat berkali-kali membawa pasukan logistik. Jalur evakuasi yang dilewatinya bukan merupakan jalur umum pendaki. Berkali-kali melewati jalan tersebut, petugas sering melihat sosok dunia lain di pinggir jalur ataupun saat melintasi jalur. Sosok itu seperti perempuan menangis di pinggir jalur. Seringkali sosok manusia yang dilihatnya tidak dilihat oleh anggota lain. Yang ketiga, binatang gaib raksasa. Hal mistis lainnya yang sering dialami oleh pendaki adalah mendengar suara dan melihat binatang gaib raksasa. Berbagai binatang yang dilihat adalah babi hutan yang memiliki ukuran sangat besar, suara derapan kuda, ular kuda emas, hingga monyet yang memiliki ukuran lebih besar dari gorila. Berbagai macam binatang gaib ini konon merupakan jelmaan Prabu Siliwangi. Yang keempat, suara gamelan. Suara gamelan yang sering terdengar di Gunung Salak telah dianggap biasa. Banyak pendaki yang mendengar suara pementasan gamelan ini yang sumbernya tidak terdeteksi. Gamelan ini berbunyi penuh nuansa mistis dan halus. Setiap pendaki berupaya mencari suara gamelan ke tengah hutan. Suaranya justru semakin menghilang. Tak jarang, pendaki tersesat dan sulit kembali ke rombongan akibat mencari suara tersebut. Nah, itu dia 4 cerita mistis yang sering banget terdengar di mungkin di internet atau di warga sekitar mengenai Gunung Salak. Selanjutnya mau nanya ke Kak Elisa nih, itu apa sih yang Kak Elisa tahu gitu dan yang mau Kak Elisa berikan nih? Bagikan, ceritakan ya. Mengenai Gunung Salak ya. Aku pasti semua orang tuh, aku nggak tahu ya apakah kita mungkin karena deket banget nih sama yang namanya Jakarta, sama yang namanya Puncak atau Bogor dan segala macam, jadi kita pasti masih paham, atau yang di luar daerah gitu yang pernah datang ke Pulau Jawa terus ke Puncak Salak gitu, pasti semua bilang mistis dan segala macam. Sebenarnya dari Gunung Salak kan salah satu gunung yang paling misterius, terus dianggap paling horor juga paling ya. Suci juga sih suci, ada. Jadi banyak banget kepercayaan. Jadi itu sebenarnya aku lewat keilmuan aku ya ada sedikit klaim sih tentang yang namanya bahwa Gunung Salak itu istilahnya paling disucikan dari beberapa gunung utama di Indonesia gitu. Kenapa? Karena banyak Gunung Salak tuh paling banyak penghuninya, aku bilang gitu. Dari semua itu karena Pasundan itu apa ya, kalau diceritakan tuh cukup tua gitu, bersama-sama Jawa dan segala macam, ketika semua mungkin daerah Indonesia masih sepi gitu ya kasarannya, di situ tuh udah rame duluan gitu, dan di situ tuh banyak banget makhluk gitu. Di situ juga banyak sejarah-sejarah tentang yang namanya, karena di sana tuh banyak banget perairan ya, dalam artian air terjun dan keindahan alamnya curug-curug yang gitu ya. luar biasa. Nah, itulah yang menjadi daya tarik dibandingkan beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau seandainya ditanyakan tentang apa sih yang menjadi keistimewaan, banyak, karena kita mengenal tentang sejarah terutama Prabu Siliwangi kan ya, juga
pijakannya adalah Pasundan gitu ya kan. Sunda, Bogor, Bandung itu kan udah pijakan yang paling banyak di istilahnya banyak menoreh sejarah dan cerita di situ sih Pak. Banyak sih kalau seandainya dispesifikasi ya, ada makhluk banyak bentuknya, terutama apalagi yang pengikut Siliwangi yang semua orang juga pasti udah tahu bentuknya adalah macan gitu ya kan. Macan. Terus ada sih seperti yang tadi diucapkan Sipa juga, kera itu tuh emang banyak gitu, banyak bukan karena hutan ya, bukan karena itu adalah satu sosok juga yang menurut aku ya dalam bidang keilmuan goib atau itu ya, itu adalah orang-orang yang disucikan, yang banyak zikirnya kuat, ini. Jadi tuh beberapa makhluk itu bukan sembarangan makhluk, tapi kita juga berzikir, berdoa gitu sih katanya. Jadi jadi gini, kalau pengen dilihat makhluk itu positif atau tidak, dilihat dari penampilannya gitu. Kalau ada yang bisa melihat, ada yang bisa berkomunikasi, lihat aja gitu. Sosoknya tuh, maaf ya, kita mencintai atau tidak, itu aja sih bedanya. Nah kalau yang pada di Gunung Salak itu kan, aku masih bilang bahwa memang nggak semuanya muslim makhluk itu, hanya mereka tuh karena itu kan lebih banyak mengarah ke zaman kerajaan, so kita tuh kayak lebih tata krama, budi pekertinya dipakai dan digunakan dan tidak boleh sembarangan gitu. Jadi ya masih disucikan banget lah gitu. Nah kalau di Gunung Salak sendiri yang sosok-sosok tuh banyak, karena kan itu bahkan setiap pohon atau bahkan setiap pijakan satu tanah itu banyak sosoknya. Itu tuh banyak sosoknya gitu. Yang penting adalah pertama, kita tuh jangan pernah di situ ya. Aku yakin semua itu lebih ke etika ya. Semuanya tuh lebih ke etika. Ketika kita kita ke gunung atau ke semua tempat ya, aku bilang kita tuh emang yang utama tuh tata krama. Karena orang Indonesia ini kepercayaan itu banyak. Mungkin yang diakuin 6, tapi lebih mengutamain kan budi pekerti, ya kan. Nah itu pun sama. Jadi meskipun kita berbeda keyakinan, baik makhluk atau manusia atau bahkan jin atau setan, itu kan memang kita nih harus saling menghargai aja gitu. Kan mereka juga hidup, ya udah gitu. Kita juga tidak berusaha mengganggu apapun, atau ya kita enggak sih kalau disenggol dan segala macam, enggak kan. Jadi intinya kalau makhluk-makhluk di sana gitu atau sosok-sosok di sana, semuanya tuh intinya pada yang penting kamu punya rasa sopan dan rasa hormat deh, dan menghargai sejarah, menghargai apa yang kamu tempuh. Jadi gini buat teman-teman yang pada mendaki gitu ya, jadi itu yang paling dihargain adalah bagaimana kalian itu menghabiskan waktu tapi dengan bersyukur dan bersatu dengan alam gitu. Nah itu suatu bentuk budi pekerti yang dipercayai dengan cukup tinggi sama sosok-sosok yang ada di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Jadi sebenarnya, nah kalau seandainya ada yang hilang gimana atau dia pendakinya gitu. Sebenarnya pasti di situ tidak ada yang bermaksud untuk membuat linglung, membuat ini. Itu memang balik lagi ke pribadi kalian, tujuannya tuh apa gitu. Karena di situ tuh, karena gini ya sih Pak, masih banyak di Bogor itu, salah satunya mungkin Gunung Salak juga, tempat-tempat itu tuh malah pengen sebenarnya manusia tetap menjamah, seakan-akan diurus, bahwa itu tuh tidak hilang loss gitu kan. Keindahan, kesantunan itu menjadi satu dengan alam gitu. Jadi antara santunnya manusia terus damainya alam tuh menyatu gitu. Itu yang tingginya dari kepercayaan juga atau prinsip yang dianut orang-orang Sunda gitu sih. Iya, karena sekarang kan banyak banget ya Kak, orang yang nanjak gunung tuh buat healing. Nah itu tuh mungkin lebih ke yang benar tadi Kak Elisa bilang gitu, untuk menyelaraskan pikiran gitu misalnya, atau enggak mensyukuri nikmat dari Allah gitu ya, bukan hanya sekedar datang ke sana terus malah merusak, ibaratnya kan gitu. Iya betul. Karena yang salah kan juga gini sih, terkadang aku sih jujur
agak takut ketika nanjak gunung. Aku pernah gak sih? Aku pernah separuh gitu, karena di situ aku mau berusaha punya pengalaman gitu, tapi kalau aku sepertinya sulit karena banyak yang ngikutin, banyak banget, dan aku pribadi kayak capek gitu. Capeknya karena energi kan ketarik juga kan, karena terus berkomunikasi, terus menunjukkan baik yang pohon ini seperti ini, pohon ini seperti ini, berusaha untuk aku menetap di situ dulu gitu. Pernah aku kayak gitu kan ya. Terus di situ aku balik lagi ke topik tentang Gunung Salak gitu. Nah, sebenarnya jangan salah juga pun kalau istilahnya manjat gunung, mendaki gunung. Ya saatnya azan atau perkiraan udah azan, berhenti dulu gitu. Itu yang terkadang suka disalahkan gitu, karena ambisius. Nah di situ makanya kan yang tadi aku bilang, yang di sana dipercayai terkait Gunung Salak dan pendakiannya, bagaimana kalian menghargai perjuangan kayak dengan waktu, step by step gitu. Jangan ambisius, enggak, tapi kalian tuh harus kalem, nikmatin alamnya biar menyatu gitu, keselarasan antara hidup sama keselarasan terkait kalian tuh punya sama alam tuh kayak gimana keterkaitannya gitu. Jadi nggak usah ambisius, gue harus sampai ke pos ini gini gitu. Terkadang itu juga ambisius itu yang bahkan bikin linglung kalian sendiri sebenarnya. Ketika mudah beberapa sih usilnya itu bukan usil narik dan harus ini ya. Ketika kalian yang usil-usil nih, yang bahasanya tuh, kalau aku nyebutnya pisang dulu, bukan, ada nama makhluknya ini, legini, ya. Nah jadi tuh di Gunung Salak kan ada sosok-sosok yang orang tua, tapi sosoknya tuh kecil-kecil banget. Kalau disebut keilmuan ada lebini gitu ya. Mereka tuh sosok-sosoknya kecil tapi tua gitu loh gitu. Itu banyak banget di Gunung Salak. Nah mereka tuh yang ingin bukan narik kalian untuk kayak tersesat dan hilang arah, enggak, tapi berarti ada sesuatu hal yang kalian lewatkan dari perjalanan itu, dan mereka terkadang narik ke tempat yang jadi salah ketika kalian nggak punya pegangan yang kuat gitu. Berarti ibaratnya si Lebini sih. Lebini itu ngasih punishment atau apa sih Kak, supaya maksudnya mereka kan supaya sadar gitu ya? Iya, kayak nggak ngerti juga sih kayak prinsipnya mereka tuh, aku juga nggak ngerti. Kalau ketika mereka ngerasa pokoknya ada yang kalian lewatkan, baik beribadah atau kalian di situ ada sesuatu yang kalian janggal tapi kalian ikutin, kayak istilahnya nantang mereka. Nah itu jiwa-jiwa mereka yang kayak mau nantangin gue loh gitu loh, kayak lebih gitu. Nah akhirnya ya udah nih, lo punya ini, lo punya pegangan nih, ini gue gini gitu loh. Terus habis itu nggak ngerti ya itu punishment apa, aku juga nggak ngerti lah artinya apa gitu. Tapi intinya dia itu pengen nunjukin kebenarannya, kayak egoismenya dia lah sebagai makhluk sih gitu. Tapi untuk di gunung, entah ini di Gunung Salak doang atau di tempat-tempat yang sering didaki oleh pendaki gitu ya, kenapa sih sosoknya tuh lebih banyak kayak misalkan hewan atau hewan sih lebih seringnya, kayak misalkan tadi ada monyet itu kan, jarang ya bentuknya setan gitu misalnya Kak. Karena kalah energi sih kalau setan di situ, karena di situ kan yang seperti kerajaan gitu kan. Situasinya masih kerajaan banget. Terus sosoknya tuh sebenarnya gini, itu udah kodrat Allah sih. Mereka ditakdirkan untuk menjadi apa, kayak kita nih, kita dilahirkan sebagai manusia, mereka ada yang dilahirkan sebagai jin atau apapun. Dan juga ada juga kok sosok-sosok itu bekas betapaannya dia, betapa nggak balik lagi sih, tapi Allah tuh menakdirkan dia jadi itu. Tapi tadinya jadi manusia gitu, bisa kayak gitu. Zaman dulu tuh ilmu goib itu masih tinggi banget tingkatannya. Jadi kalau sekarang kan kayak udah ditinggal dan kayak apaan sih gitu. Dan itu secara logika memang tidak masuk akal. Tapi ketika orang yang sudah tertarik sama dunia seperti itu, kalau sekarang sih Allah cuma 1% kali ya hal itu bisa terjadi. Tapi di zaman dulu bahwa ada cerita lisan seperti ini kayak kasus deh
di Sunda tuh Gunung Tangkuban Perahu, dan itu kan kisah Iya. secara lisan itu memang Iya. benar dan itu benar adanya. Dan begitupun apalagi istilahnya masih kuasa Tuhan tuh masih tinggi banget di situ, karena orang-orang tuh semua ngedekatin diri tuh sama kepercayaan selain agama sama budaya, dan apa sih yang bisa digali sebagai ilmunya mereka gitu. Ilmu saat itu kan juga digunakannya untuk apa? Untuk mempertahankan mereka hidup. Oh gitu. Tapi untuk yang dirubah menjadi sebuah hewan itu, apakah dia nantinya bisa menjadi lebih baik dengan kondisi dia yang misalnya Kayaknya menjadi sosok gitu. Sebenarnya sih biasanya ya hal-hal kayak gitu tuh, sosok itu pasti akan menjadi kisah sedih sendiri bagi keluarganya. Tapi anehnya gini, terkadang makhluk-makhluk itulah yang berjanji untuk menjaga keluarganya, seperti itu sih Pak. Jadi kayak menjaga keluarganya dari orang-orang yang ingin berbuat kurang baik, dan itu mereka jadi istilahnya pindah dimensi gitu. Secara manusiawi mereka udah mati, tapi secara mereka jadi kayak semacam jin atau korin gitulah gitu, dan mereka berubah ganti wujud gitu loh. Dan akan lebih baik atau tidak, pasti ada janji yang mereka ucapkan atau hasil ilmu mereka yang ditumpahkan ke keturunan-keturunannya itu sih. Oh nantinya gitu ya. Nah itu kayak misalnya aku bilang, kok ada yang ada ilmu-ilmu itu tuh untuk menjaga keturunannya, terus untuk membawa rezeki ada. Jadi tergantung mereka saat itu tuh ada kan, masih ada ilmu seperti itu, tergantung tujuannya tuh apa. gitu. Wah, seru banget ya, karena ini bersinggungan sama sejarah zaman dulu juga gitu, mengenai sosok-sosok pendahulu kita di tempat itu gitu. Mungkin dari Kak Elisa ada yang mau disampaikan nih terakhir terkait kalau mungkin untuk pendaki juga. Aku sih bilang bahwa mungkin karena aku bilang kalau Gunung Salak tuh indah banget gitu ya. Mungkin aku belum pernah ke gunung-gunung lainnya. Jadi pokoknya tetap menjaga tata krama. Kalau emang kalian ingin bertujuan lebih mendekatkan diri pada alam, menghilangkan perasaan gundah, lakuin. Tapi ingat bahwa tempat itu juga pastinya memiliki cara sendiri atau aturannya sendiri. Jadi ikutin aja rulesnya gitu, untuk keselamatan diri kalian sendiri. Terus jangan pernah menganggap bahwa suatu kejadian kayak pesawat jatuh atau apa segala macam berkaitan dengan mistisnya di situ, karena pasti di situ bukan kelalaian manusia, tetapi juga lebih ke takdirnya Allah atau Tuhan gitu. So jangan pernah kaitkan tempat ini serem karena ada suatu kejadian ini. Tidak seperti itu, karena itu udah jatuhnya tuh takdir, dan kalian kayak suzon dengan takdirnya Tuhan gitu sih guys. Wah, tuh cukup bermanfaat juga ya buat kita semua. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel kita terus berkembang, dan support kita dengan cara memfollow, subscribe, dan ikutin semua sosial media kita. Oke, see you on the next video. Bye-bye.